Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Zunania dengan NIM 2100005228. Saya dari PGSD kelas 2F. Saya akan menceritakan cerita rakyat yaitu Malin Kundang. Dahulu kala di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Ayah Malin pergi merantau ke negeri seberang yang sangat kaya raya untuk mencari uang dan mengubah nasib. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Hari demi hari, tidak ada kabar dari ayah Malin. Mande Rubayah pun mulai menua. Ia bekerja sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Mande Rubayah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Malin. Berkat usaha kerja keras ibunya sampai mendatangkan tabib, nyawa Malin berhasil diselamatkan. Setelah sembuh, ibunya semakin sayang kepada Malin. Begitu pula dengan Malin, ia sangat menyayangi ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin kasihan melihat ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Kapal besar setahun sekali merapat ke pantai air manis. Ia meminta izin ibunya untuk merantau dengan kapal itu. Malin ingin mengubah nasib. Awalnya ibunya ragu karena takut terjadi sesuatu saat merantau. Tetapi dengan berat hati, akhirnya ibunya mengizinkan Malin untuk pergi. Malin pun pergi berbekal 7 bungkus nasi yang dibalut daun pisang dari ibunya. Malin juga menenangkan ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada dirinya di perantauan. Setelah kepergian Malin, hari demi hari terasa berjalan lambat bagi Mande Rubayah. Ia selalu memandang ke arah laut. Mande Rubayah juga mendoakan anaknya agar selamat dalam pelayaran dan cepat kembali. Mande Rubayah selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun, jawaban dari nahkoda dan awak kapal tidak ada yang memuaskannya. Malin juga tidak menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Doa Mande Rubayah tidak akan pernah putus. Ia terus mendoakan sampai ia semakin tua. Tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya pun mulai terbungkuk-bungkuk. Namun Malin juga tidak datang mengunjungi ibunya. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapat kabar dari nahkoda kapal yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu membawa kabar bahagia. Nahkoda membawa kabar bahwa Malin sudah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang kaya raya. Mande Rubayah yakin pasti anaknya akan datang. Keyakinan Mande Rubayah diaminkan dengan kedatangan kapal megah. Penduduk perkampungan menyambut gembira kapal itu. Mereka berkumpul di sekitar kapal itu karena mengira itu milik sultan atau pangeran. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan kapal. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyuman karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubayah pun ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar-debar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki itu adalah anaknya. Ibu Malin mendahului sesepuh kampung untuk menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat seakan-akan takut kehilangan anaknya lagi. Isak tangis Mande Rubayah pun pecah. Malin terkejut disambut oleh perempuan tua dan berpakaian compang-camping. Ia tidak percaya bahwa perempuan itu ibunya. Malin mengingat ibunya adalah perempuan yang tegar dan kuat menggendongnya kemana saja, sehingga ia tidak percaya orang yang memeluknya itu adalah ibunya. Malin tidak sempat berpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. Mendengar perkataan istrinya, Malin pun mendorong Mande Rubayah hingga terguling ke pasir. Mande Rubayah tidak percaya akan perlakuan anaknya. Ia jatuh dan berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin tidak peduli perkataan ibunya. Ia tidak mau mengaku ibunya karena malu kepada istrinya. Mande Rubayah bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya. Namun, Malin malah menendangnya. "Hei perempuan gila, aku bukan anakmu. Ibuku tidak seperti engkau.
melarat dan kotor, kata Malin kepada ibunya. Mandi Rubaiyah terkapar di pasir, menangis, sakit hati, hingga pingsan. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Ketika Mandi Rubaiyah sadar, pantai sudah sepi dan Malin pun pergi menjauh. Hati Mandi Rubaiyah perih seakan-akan ditusuk-tusuk. Ia tidak menyangka anak laki-laki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan hati pilu. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan lebat turun, badai dan petir menghantam kapal Malin Kundang. Badai yang datang secara tiba-tiba itu menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Puing-puing kapalnya terbawa ombak hingga sampai ke pantai. Pagi harinya terlihat puing kapal Malin Kundang yang terdampar telah menjadi batu. Tampak sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang yang turut menjadi batu. Ia dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Ikan itu berasal dari tubuh istri Malin yang mencari suaminya. Sekian cerita Malin Kundang dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.